Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase B. Fase B yaitu bisnis arsitektur. Adapun definisi dari bisnis arsitektur yaitu pada fase ini akan menjelaskan atau menggambarkan rancangan arsitektur bisnis yang diusulkan kepada organisasi, melakukan analisis kesenjangan, menentukan penggunaan tools serta teknik yang akan digunakan. Pendekatan normal untuk pengembangan target arsitektur adalah top-down. Namun, dalam deskripsi dasar, analisis keadaan saat ini seringkali harus dilakukan dari bawah ke atas, terutama jika sedikit atau tidak ada aset arsitektur yang ada. Selanjutnya, adapun tujuan dari bisnis arsitektur, yaitu terdapat pada 5 bagian. Yang pertama, untuk menggambarkan arsitektur bisnis dasar. Yang kedua, untuk mengembangkan target bisnis, strategi produk atau layanan, dan aspek organisasi. Yang ketiga, untuk menganalisis kesenjangan antara baseline dan target arsitektur bisnis. Yang keempat, untuk memilih sudut pandang arsitektur yang relevan. Yang kelima, untuk memilih alat dan teknik yang relevan dalam kaitannya dengan sudut pandang yang dipilih. Selanjutnya, dalam pemodelan bisnis arsitektur terdapat 5 bagian. Yang pertama, ada model aktivitas yang menggambarkan fungsi terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan, data atau informasi yang dipertukarkan dengan aktivitas lainnya. Yang kedua, ada model use case. Dalam model use case ini dapat digambarkan proses bisnis atau fungsi sistem tergantung pada fokus upaya pemodelan. Selanjutnya, ada model kelas, yaitu model kelas ini mirip dengan model data logis. Sebuah model kelas menggambarkan informasi statis dan hubungan antar informasi. Selanjutnya, diagram konektivitas menggambarkan lokasi bisnis, garis kebutuhan di antara mereka, dan karakteristik informasi yang dipertukarkan. Konektivitas dapat digambarkan pada 3 tingkatan, yaitu konseptual, logis, dan fisik. Selanjutnya ada matriks pertukaran informasi, yaitu mendokumentasikan persyaratan pertukaran informasi untuk arsitektur perusahaan. Adapun input dalam bisnis arsitektur, yang pertama, permintaan pekerjaan arsitektur, yaitu permintaan pekerjaan arsitektur. Yang kedua, pernyataan pekerjaan arsitektur yang disetujui. Yang ketiga, pernyataan harus tentang tujuan bisnis dan penggerak strategis. Selanjutnya, ada prinsip arsitektur termasuk ke dalam prinsip bisnis ketika sudah ada sebelumnya, enterprise continuum, seperti yang dijelaskan dalam enterprise continuum. Selanjutnya ada visi arsitektur, yang dimana terdapat yang pertama yaitu arsitektur bisnis dasar versi 0.1, yang kedua arsitektur teknologi dasar versi 0.1, arsitektur data dasar versi 0.1, arsitektur aplikasi dasar, target arsitektur bisnis versi 0.1, arsitektur teknologi target versi 0.1, arsitektur data target versi 0.1, arsitektur aplikasi target versi 0.1. Selanjutnya dalam bisnis arsitektur juga memiliki output. Yang pertama, pernyataan pekerjaan arsitektur diperbaharui jika perlu. Yang kedua, prinsip bisnis yang divalidasi, tujuan bisnis dan penggerak strategis. Selanjutnya ada target arsitektur bisnis, yang mana dalam target arsitektur bisnis versi 1.0 ini ada beberapa termasuk dalam target bisnisnya, yaitu yang pertama, struktur organisasi, mengidentifikasi lokasi bisnis dan menghubungkannya dengan unit organisasi. Yang kedua, sasaran dan sasaran bisnis untuk perusahaan dan setiap unit organisasi. Yang ketiga, fungsi bisnis, langkah rekursif terperinci yang melibatkan dekomposisi berturut-turut dari area fungsional utama menjadi subfungsi. Selanjutnya ada layanan bisnis, layanan yang memberikan perusahaan dan setiap unit perusahaan kepada pelanggannya, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada proses bisnis, peranan bisnis, dan korelasi organisasi dan fungsi. Selanjutnya, dalam output bisnis arsitektur juga memiliki
arsitektur bisnis dasar versi 1.0 jika sesuai pandangan yang sesuai dengan sudut pandang yang dipilih yang menangani masalah pemangku kepentingan utama. Selanjutnya ada hasil analisis kesenjangan persyaratan teknis, yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memprioritaskan implikasi untuk pekerjaan di domain arsitektur yang tersisa. Misalnya, dengan matriks ketergantungan atau prioritas, memadu trade-off antara kecepatan pemroses transaksi dan keamanan. Buat daftar model spesifik yang diharapkan akan diproduksi, misalnya dinyatakan sebagai primitif dari kerangka Zachman. Selanjutnya ada laporan arsitektur bisnis, dan yang terakhir ada persyaratan bisnis yang diperbaharui. Saya Putri Nabila, di sini saya akan membahas materi tentang Information System Arsitektur. Yang pertama itu, pengertian Information System Arsitektur di dalam TOGAF. Information System Arsitektur fokus pada fase ini yaitu melakukan identifikasi serta penentuan daya yang mendukung bisnis arsitektur perusahaan dan pertimbangan pada aplikasi. Fase ini menyangkut gabungan antara arsitektur data dengan arsitektur aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola pengadaan order, produksi, dan penjualan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah Information System Arsitektur. Yang pertama itu ada mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar. Yang kedua, review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang, dan tools. Yang ketiga, membuat model arsitektur. Yang keempat, memilih arsitektur data building block. Selanjutnya, melengkapi arsitektur data. Yang terakhir yaitu melakukan gap analisis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan membuat laporan. Selanjutnya, Information System Arsitektur terdiri dari arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, arsitektur aplikasi mendeskripsikan struktur dan interaksi aplikasi sebagai kelompok kemampuan yang menyediakan fungsi bisnis utama dan mengelola aset data. Tujuannya adalah mendefinisikan berbagai jenis sistem aplikasi utama yang diperlukan untuk memproses data dan bisnis, tidak berhubungan dengan rancangan sistem aplikasi. Yang kedua, sedangkan arsitektur data mendeskripsikan struktur dan interaksi, jenis utama enterprise dan sumber data, aset data logis, aset data fisik, dan sumber daya manajemen data. Arsitektur data tujuannya adalah mendefinisikan entitas data yang relevan dengan enterprise yang berhubungan dengan perusahaan, tetapi tidak memperhatikan perencanaan database. Perkenalkan, nama saya Aulia Dina. Di sini saya akan membahas mengenai fase D, yaitu teknologi arsitektur. Fase D adalah fase di TOGAF yang mengembangkan arsitektur teknologi untuk proyek arsitektur termasuk pengembangan perangkat keras jaringan dan arsitektur infrastruktur. Tujuan utama adalah untuk mengembangkan arsitektur teknologi target yang memungkinkan aplikasi logis dan fisik dan komponen data dan visi arsitektur untuk memenuhi permintaan pekerjaan arsitektur. Fase D mengembangkan arsitektur teknologi target yang memungkinkan komponen data dan aplikasi yang dikembangkan pada fase C yang pada gilirannya memungkinkan komponen bisnis. Arsitektur berkembang dalam fase B, C, dan D. Digabungkan untuk mengaktifkan visi arsitektur untuk membahas kekhawatiran pemangku kepentingan dan permintaan untuk pekerjaan arsitektur seperti fase pengembangan arsitektur lainnya. Fase D mengidentifikasi kandidat komponen peta jalan arsitektur untuk melakukan transisi dari baseline ke target. Langkah-langkah di fase D hampir identik dengan langkah-langkah di fase B dan C. Perbedaan utamanya adalah fokusnya sekarang pada teknologi. Jadi, ini termasuk model referensi teknologi dan kriteria atau pengukuran teknologi seperti kinerja, pemeliharaan, lokasi, dan latensi atau ketersediaan. Sangat penting untuk mengidentifikasi keluaran dan hasil untuk membantu membangun arsitektur teknologi yang benar-benar memungkinkan sistem informasi dan arsitektur bisnis.
Mendapatkan ruang lingkup yang tepat, mempercepat pengembalian ditambah ruang lingkup yang terlalu besar akan menggagalkan implementasi yang sukses. Ini bukan penggelaran teknologi untuk kepentingannya sendiri, tetapi mengembangkan arsitektur teknologi yang benar-benar menangani visi arsitektur dan permintaan pekerjaan. PSI, Opportunities and Solution, kesempatan dan solusi. Fase pertama yang secara langsung berkaitan dengan implementasi. Ini menggambarkan proses mengidentifikasi kendaraan pengiriman yang berupa proyek, program, atau portofolio yang memberikan arsitektur target yang diidentifikasikan pada fase sebelumnya. Memiliki 3 tujuan. 1. Membuat versi lengkap awal dari roadmap arsitektur berdasarkan analisis kesenjangan dan calon komponen roadmap arsitektur dari fase B, C, dan D. Yang kedua, menentukan apakah pendekatan inkremental diperlukan. Dan jika demikian, identifikasi arsitektur transisi yang akan memberikan nilai bisnis berkelanjutan. Tujuan yang terakhir, tentukan blok bangunan solusi keseluruhan untuk menyelesaikan arsitektur target berdasarkan blok bangunan arsitektur atau arsitektur building blocks. Pada fase ini memiliki input sebagai berikut: informasi produk, permintaan pekerjaan arsitektur, penilaian kemampuan, rencana komunikasi, metodologi perencanaan, model dan kerangka tata kelola, draft dokumen definisi arsitektur, pernyataan karya arsitektur, visi arsitektur, dan gudang arsitektur. Fase ini memiliki 11 langkah-langkah. Yang pertama, tentukan atau konfirmasi atribut perubahan perusahaan utama. Yang kedua, tentukan kendala bisnis untuk implementasi. Yang ketiga, tinjau dan konsolidasi hasil analisis kesenjangan dari fase B hingga D. Yang keempat, tinjau persyaratan konsolidasi di seluruh fungsi bisnis terkait. Yang kelima, konsolidasi dan rekonsiliasi persyaratan interoperabilitas. Yang keenam, perbaiki dan validasi dependensi. Yang ketujuh, konfirmasi kesiapan dan risiko untuk transformasi bisnis. Yang ke-8, merumuskan implementasi dan strategi migrasi. 9, identifikasi dan kelompokkan paket pekerjaan utama. 10, identifikasi arsitektur transisi. Dan langkah yang terakhir, membuat roadmap arsitektur dan implementasi serta rencana migrasi. Fase ini memiliki 7 output. Yang pertama itu pernyataan pekerjaan arsitektur yang diperbarui jika perlu. Yang kedua, draft spesifikasi persyaratan arsitektur diperbarui jika perlu. Yang ketiga, penilaian kemampuan, termasuk pembaruan konten untuk profil kematangan arsitektur perusahaan dan laporan kesiapan transformasi. Yang keempat, visi arsitektur diperbarui jika perlu. Yang kelima, draft dokumen definisi arsitektur, termasuk pembaruan konten untuk identifikasi kenaikan, persyaratan interoperabilitas dan koeksistensi, strategi implementasi dan migrasi, serta pencantuman daftar proyek dan piagam proyek. Yang ke-6, rencana pelaksanaan dan migrasi, outline-nya. Dan yang terakhir ke-7, arsitektur transisi, termasuk penilaian kesenjangan, solusi dan ketergantungan terkonsolidasi, daftar risiko, analisis dampak, daftar proyek, laporan analisis ketergantungan, dan penilaian faktor implementasi dan matriks pengurangan.